Umat kekasih Tuhan, di malam Natal ini kita berhimpun kembali untuk merayakan Kristus yang telah turun ke dunia menjadi manusia dan hidup di antara kita. Dia yang memahami kesukacitaan dan kegundahan kita. Dia yang mengalami ringkihnya hidup di tengah dunia yang penuh bahaya dan penyakit. Di malam Natal ini, kesuraman hidup masih terasa,
karena dunia belum sepenuhnya bebas dari wabah dan bahaya. Kita belum sepenuhnya bisa merayakan Natal, seperti di masa-masa sebelum pandemi melanda. Namun demikian, kita berhimpun dalam kesukacitaan karena memiliki pengharapan. Kristus yang datang adalah Sang Immanuel, Dia yang selalu menyertai kita. Bersamanya, kesuraman akan lenyap, dunia akan dipulihkan, dan fajar baru akan tersingkap. Maka marilah dengan gembira kita datang, berhimpun menyembah dan memuji Dia, Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdiri dan menyanyikan, Hai mari berhimpun. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta segala yang hidup, Engkau telah menjadikan kami serupa dengan citra-Mu, dan Engkau telah mengirim Putra-Mu untuk menjadi sama seperti kami. Di dalam Dia kami dijadikan ciptaan baru. Malam ini kami bersyukur atas karya Kristus itu. Ketika kami merayakan kelahiran Putra-Mu malam ini, biarlah sukacita dari Roh-Mu memenuhi hati kami. Biarlah kegembiraan lahir di rumah kami masing-masing, bukan karena segala sesuatunya baik dan lancar, tetapi karena keyakinan bahwa segala sesuatu akan dijadikan baru di dalam Kristus. Dia yang adalah terang, akan mengusir kesuraman dan kegelapan hidup kami. Oleh karena itu, biarlah terang Kristus menyinari kami semua di malam Natal ini. Di dalam namanya kami memohon. Amin. Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Saudara-saudara, marilah kita nyalakan lilin Kristus yang ada di rumah kita masing-masing. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat kami merendahkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus menolong setiap kami, agar kami mampu membuka hati dan pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami, untuk diterangi oleh firman-Mu. Sehingga ketika kami masuk dalam kehidupan keseharian kami, baik di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun Tuhan menghadirkan kami boleh sungguh menghadirkan Tuhan bagi kehidupan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Inilah nubuat yang ditulis di dalam Yesaya 9 ayat 1-6 tentang janji kedatangan Sang Juru Selamat. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersuka-cita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Juru Selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria
in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bacaan kedua. Umat kekasih Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, bagaimana seharusnya kita hidup? Di dalam Titus 2 ayat 11-14 ada sebuah nasihat. Demikian bunyinya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya anak kecil, ya anak lembu, engkau diuji
Saudara-saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga
atau bagi pasangan suami istri merupakan sebuah peristiwa yang menggembirakan dan membahagiakan. Dan tidak sedikit orang yang memperingati dan merayakannya dengan berbagai bentuk. Di dalam Alkitab, sepertinya tidak banyak mencatat hal peringatan dan perayaan hari kelahiran atau hari ulang tahun. Hanya sedikit saja. Dan jika tidak keliru, hanya ada 2 saja. Yang pertama adalah perayaan hari kelahiran atau hari ulang tahun Fir'aun pada zaman Yusuf. Dan yang kedua adalah perayaan hari kelahiran atau hari ulang tahun Raja Herodes Antipas. Lalu bagaimana dengan kelahiran Yesus? Peringatan hari kelahiran Yesus seringkali menjadi sorotan, baik dari kalangan di luar Kristen maupun di kalangan orang Kristen itu sendiri. Bahkan di antara mereka ada yang sangat membencinya dan mengusulkan untuk tidak merayakan Natal. Karena menurut catatan sejarah, kata mereka, tanggal 25 Desember itu bukanlah tanggal kelahiran Yesus. Bahkan Alkitab pun tidak mencatatnya. Alkitab tidak memerintahkan untuk gereja dan orang Kristen memperingatinya. Tetapi yang pasti, ketika gereja dan orang Kristen memperingati dan merayakan hari kelahiran Yesus, gereja dan orang Kristen diajak untuk menyadari makna yang lebih dalam lagi dari hanya sekedar peringatan dan perayaan. Yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yaitu kehadiran Allah melalui peristiwa kelahiran dan kehadiran Yesus sebagai juru selamat yang memperdamaikan manusia dengan Allah, yang memperdamaikan manusia dengan manusia, termasuk yang memperdamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Kelahiran Yesus adalah kelahiran yang memperdamaikan, sekaligus yang menghadirkan damai sejahtera di bumi. Artinya juga damai sejahtera di dalam kehidupan manusia bersama dengan sesama. Dan untuk kita bisa memahami karya Allah di dalam kelahiran Yesus yang memperdamaikan dan yang menghadirkan damai sejahtera itu, mari kita mencoba untuk membayangkan dan memahami situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Yusuf, Maria, dan para gembala. Menurut catatan Injil Lukas, Kaisar Agustus pada saat itu mengeluarkan sebuah perintah supaya semua orang yang berada di wilayah kekuasaannya mendaftarkan diri di kota asal mereka masing-masing. Dan perintah itu bersifat mengikat setiap orang. Artinya Yusuf harus kembali ke kota asalnya sendiri, yaitu kota Bethlehem. Dan kalau Yusuf harus kembali ke kota asalnya, ke kampung halamannya, ke kota Bethlehem, maka mau tidak mau ia harus mengikut sertakan Maria dalam perjalanan pulang itu. Dengan kondisi Maria yang sedang hamil tua atau sedang hamil besar dan akan segera melahirkan. Bagi seorang perempuan muda seperti Maria yang sedang hamil tua atau hamil besar itu, tetap tinggal di rumah saja atau berada di tengah-tengah keluarga
di tengah teman-teman yang siap menolong ketika rasa nyeri karena bersalin mulai dirasakan adalah hal yang paling diinginkan. Sehingga kita bisa membayangkan betapa tidak nyamannya Maria yang sedang hamil tua atau yang sedang hamil besar itu harus duduk menunggangi seekor keledai sekian jam lamanya dalam perjalanan dari kota Nazaret ke kota Bethlehem. Bahkan ketidaknyamanan Maria ini pun harus terus berlanjut ketika ia harus melahirkan anaknya di sebuah tempat hewan. Bahkan membaringkan bayi Yesus itu di sebuah palungan, di sebuah tempat untuk hewan-hewan itu makan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Maria tetap mau melakukan perjalanan itu? Perjalanan yang tidak mudah dari kota Nazaret ke kota Bethlehem. Maria melakukannya karena ia sudah diperdamaikan terlebih dahulu dengan dirinya sendiri. Sehingga perjalanan dari kota Nazaret ke kota Bethlehem tidak lagi hanya sekedar dipahami sebagai sebuah perintah dari Kaisar Agustus. Juga bukan dilihat sebagai sesuatu yang hanya akan membuat dirinya merasa lelah, merasa capek ketika ia sedang hamil tua. Melainkan karena Maria sendiri tahu. Karena Maria sendiri menyadari bahwa ia harus melahirkan anak yang akan menjadi Mesias. Ia harus melahirkan anak yang akan menjadi penolong. Ia harus melahirkan anak yang akan menjadi juru selamat bagi manusia, bahkan seisi alam semesta ini. Baik Yusuf maupun Maria bersedia untuk bermitra dengan Allah. Mau bekerja bersama-sama dengan Allah. Dan perjalanan dari kota Nazaret ke kota Bethlehem hanyalah merupakan salah satu cara Allah menggenapi janjinya dan nubuatan nabi-nabi sebelumnya. Selain itu, Maria juga berani untuk menerima kenyataan bahwa pada saat itu ia adalah istri dari Yusuf. Yusuf, suami yang baik itu, adalah anggota keluarga dan keturunan Daud yang berasal dari kota Bethlehem. Dan ia harus kembali ke kampung halamannya untuk mendaftarkan dirinya dan mendaftarkan juga Maria. Dan ketika Yusuf memutuskan untuk kembali ke Bethlehem mengajak Maria, Maria mendukung keputusan Yusuf. Bahkan ia menaati Yusuf sepanjang perjalanan dari kota Nazaret ke kota Bethlehem. Dan Maria pun harus pergi bersama Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan Yusuf dan Maria yang menaati rencana Allah dan sekaligus juga menaati ketetapan atau perintah yang diberikan oleh Kaisar Agustus, maka pada saat itu kita bisa melihat bagaimana kelahiran Yesus di kota Bethlehem itu memperdamaikan bukan hanya manusia dengan Allah, tetapi juga memperdamaikan dunia dengan Allah. Perintah Kaisar Agustus itu bukanlah sebuah kebetulan.
melainkan sebagai bagian dari rencana Allah yang berdampak kepada para gembala yang tidak lagi takut. Bahkan mereka begitu antusias, mereka begitu senang dan bersemangat, mereka menyaksikan berita kelahiran Yesus. Para gembala itu tidak lagi takut terhadap pandangan para pemimpin agama yang merendahkan dan melecehkan mereka. Karena dalam kenyataannya, dalam peristiwa kelahiran Yesus, mereka mengalami hal yang luar biasa. Mereka dijumpai oleh Allah, mereka mendapat kehormatan dari Allah, dan mereka diterima dengan terbuka oleh Yusuf dan Maria. Kelahiran Yesus adalah kelahiran yang telah mendamaikan Yusuf, Maria, dan para gembala. Sehingga mereka terbuka terhadap rencana dan karya Allah. Mereka saling menerima, bahkan mereka saling mendukung satu terhadap yang lain. Baik Yusuf dan Maria maupun para gembala tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, melainkan lebih mengutamakan sesama. Yusuf tidak mempermalukan Maria. Yusuf tidak menceraikan Maria. Sebaliknya, Yusuf mau mengambil Maria sebagai istri yang dikasihinya. Dan Maria mau mendukung keputusan Yusuf dan menaatinya. Para gembala diterima oleh Yusuf dan mereka menyaksikan kabar baik kelahiran Yesus kepada orang-orang yang mereka jumpai. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang diperdamaikan melalui kelahiran Yesus, kita diajak untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan bersama sesama. Dan itu tidak mudah. Kita yang ingin menghadirkan dan mewujudkan damai sejahtera Allah tidak hanya sekedar dituntut untuk menjadi orang-orang yang tidak egois, tetapi juga dituntut untuk menjadi orang-orang yang memiliki komitmen, yang berjuang dengan sebuah komitmen yang kuat. Ya, kita bisa bayangkan komitmen yang dimiliki oleh Maria yang sedang hamil tua, hamil besar, harus menunggangi seekor keledai sekian jam dari kota Nazaret sampai kota Bethlehem. Hanya untuk memenuhi apa yang menjadi rencana Allah melalui kehidupannya. Komitmen yang diperlihatkan oleh Maria adalah komitmen yang sangat mahal. Karena anugerah keselamatan dan anugerah damai sejahtera Allah melalui kelahiran Yesus adalah memang anugerah yang mahal. Bukan anugerah yang murahan. Dan anugerah murahan seringkali menjadi musuh bebuyutan gereja. Saudara-saudara, sebagai gereja dan orang percaya, kita diajak untuk terbuka terhadap rencana Allah. Kita diajak untuk mau bermitra dan berkarya bersama Allah. Memang tidak mudah untuk berkarya pelayanan di tengah pandemik seperti sekarang ini. Kita dituntut untuk tidak mementingkan diri sendiri. Karena ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, kita akan kehilangan komitmen di tengah kesulitan yang ada. Sehingga kita enggan untuk menghadapi dan menjalani kesusahan yang ada di dalamnya. Bahkan tidak sedikit dari kita yang menjadi takut
kemudian mundur, berhenti, dan tidak lagi melanjutkan apa yang mau dipercayakan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudara, sebagai gereja dan orang percaya yang diperdamaikan, sesungguhnya kita akan selalu termotivasi dan kita akan dimampukan untuk memiliki sebuah komitmen untuk menyaksikan damai sejahtera Allah di dalam hidup bersama sesama. Dan kesaksian yang baik adalah melayani sesama. Selamat Natal, selamat menghayati dan memaknai kelahiran Yesus di dalam kehidupan bersama sesama. Dan marilah kita bersama-sama menghadirkan damai sejahtera Allah di bumi, di mana kita hidup di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur atas firman yang kami dengar pada saat ini, yang mengajak kami untuk tidak menjadi orang-orang yang egois, hanya untuk kepentingan dan kenyamanan diri kami sendiri. Engkau mengajak kami untuk mengutamakan sesama di sekitar kami. Dan untuk itu, Engkau mengajak kami untuk mau diperdamaikan dengan diri kami sendiri. Dan di tengah masa pandemik yang masih berlangsung, tidak jarang kami tergoda untuk menjadi orang-orang yang egois, yang tidak peduli terhadap sesama di sekitar kami, hanya untuk kenyamanan bahkan keselamatan diri kami sendiri. Oleh sebab itu ya Bapa, tolong kami, ketika kami boleh memperingati dan merayakan kelahiran Kristus, kami mampu untuk menghayati dan memaknainya di dalam hidup bersama, di mana kami boleh memperhatikan sesama untuk kepentingan bersama, sehingga di dalam masa pandemi ini kami boleh menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, ketika kami mampu untuk memperhatikan dan peduli akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan terkait dengan prokes dan vaksinasi. Dan biarlah kiranya kasih Tuhan boleh dirasakan dan dialami oleh setiap kami, sehingga ketika kami boleh memperingati dan merayakan kelahiran Kristus, kami sungguh mengalami sukacita Tuhan, karena kami diperdamaikan diri kami sendiri, diperdamaikan dengan sesama, dan diperdamaikan dengan Engkau. Kami mau menyerahkan segala pergumulan kami sebagai bagian daripada bangsa di negeri ini. Kami mau berdoa untuk para pemimpin kami. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap orang-orang percaya, dimanapun Tuhan menghadirkan mereka, agar di masa pandemi ini mereka boleh merasakan dan mengalami sukacita kelahiran Kristus yang mengubahkan mereka menjadi baik. Dan inilah doa kami, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah mempersembahkan dirinya dengan turun ke dunia menjadi sama dengan kita dan menyelamatkan kita. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, marilah kita juga mempersembahkan diri kepadanya. Mari kita nyatakan tekad ini dengan memberikan persembahan kita di malam Natal ini. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Dunia kedinginan
Mari kita berdoa. Sungguh hati kami dipenuhi sukacita surgawi ya Allah, sebab anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus telah lahir dan hadir di tengah-tengah kami, membawa terang dan sukacita yang menghalau kesuraman dunia. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur ini, baik dalam persembahan maupun dalam diri dan hati yang bersyukur. Dengan ungkapan syukur ini, semakin banyak orang yang percaya bahwa Engkaulah Allah yang peduli dan tidak pernah meninggalkan segenap ciptaannya. Di dalam nama Kristus, Sang Bayi Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita dengan api dari lilin Kristus.
Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menjadi seperti lilin yang diterangi dan menerangi sekitarnya, yang di dalam prosesnya ia mau menghabiskan diri, ia mau mengorbankan diri agar apa yang ada di sekitarnya mengalami terang yang memampukan siapapun yang ada di dalamnya melihat segala sesuatu. Dan biarlah Engkau menjadikan kami terang di sekitar kami yang masih dipenuhi dengan kegelapan. Dan dengan terang kami, maka sekitar kami pun akan menjadi terang. Dan setiap orang yang ada di sekitar kami mampu untuk melihat kehidupannya dengan baik dan juga kehidupan yang ada di sekitarnya mampu untuk mereka lihat dengan jelas sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak hanya sekedar melihat dan memandang, tetapi mampu untuk bertindak, melakukan sesuatu yang terbaik, sehingga kehidupan boleh dihadirkan. Kami percaya Tuhan menolong kami dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mematikan setiap lilin yang ada di tangan kita. Saudara-saudara, mari kita menjalani hari-hari di depan dengan membawa sukacita Natal. Tularkanlah sukacita itu kepada orang di sekitar kita dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Buatlah dunia bergembira dengan kehadiran Yesus yang mewujud dalam kepedulian kita terhadap sesama. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
melimpah selamanya, melimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyhurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Allah. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayap-Nya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai yang melampaui segala akal. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi kamu terus dari sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya,
Tuhan.